Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut darinya, dan siapa saja yang dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut darinya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita seringkali begitu sibuk dan cemas tentang hal-hal duniawi, sehingga kita lupa mengejar harta di akhirat, harta yang tak habis-habisnya di surga, yang tidak dapat dijangkau oleh pencuri atau dirusak oleh ngengat. Dengan bekerja begitu keras, kita jatuh ke dalam perangkap lain, yakni mengejar hiburan duniawi semata. Sementara itu kita dengan mudah melupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya dan hubungan nyata yang harus kita bina setiap hari dengan Allah Bapa kita, yang mengasihi kita dan yang berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Saudara-saudari, apakah kita yakin bahwa Tuhan benar-benar senang memberi kita kerajaannya, bahwa Tuhan mengasihi kita dan tertarik kepada kita? Mengapa kita tidak selalu menghendaki apa yang Tuhan kehendaki untuk kita? Hal-hal dan kegiatan apa dalam hidup kita yang mengosongkan kita dan mengalihkan kita dari mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Yesus? Saudara-saudari, untuk memelihara kehidupan rohani yang sehat,
kita haruslah sering menilai kembali sikap kita dan mengubah prioritas kita untuk menjaga hati kita dari penipuan dan perampasan harta kita yang sejati, yaitu Tuhan. Apakah prioritas dan keputusan kita mencerminkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Kristus adalah cinta sejati hati kita dan harta sejati kita? Sekali waktu setan mengadakan pertemuan akhir tahun dan membicarakan tentang anggaran hasil tahun itu. Setan menuntut untuk mengetahui strategi baru apa yang dapat ia terapkan untuk menjamin keberhasilan dalam menjauhkan hati manusia dari penciptanya, menggoda manusia untuk menjadi serakah, mengembangkan industri pornografi bernilai miliaran dolar, membawa hasil yang luar biasa. Namun setan masih belum puas. Kemudian satu saran diajukan setan. Kita harus meyakinkan manusia di bumi bahwa mereka punya banyak waktu. Saudara-saudari, kita mesti menyadari keterbatasan hidup kita dan kita diminta untuk membangun komitmen kita untuk membiarkan kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.